Nama lengkap Mahendra Eka Nigrita, usia 24 tahun, status jomblo. Saya sedang menunggu mbak-mbak yang di sini istri, tapi kenapa kok yang istri mas-masnya di belakang ya? Jomblo dan wirausaha itu ternyata berkaitan erat. Tahu nggak kenapa? Dalam hubungan percintaan, satu sama lain harus saling usaha. Kalau cuma satu yang usaha namanya wirausaha. Jomblo itu wirausaha karena dia tok yang usaha, tapi maunya nggak usaha. Seperti itu. Oke, jamur tiram, petani jamur. Biar teman-teman tahu juga. Nah, jadi petani jamur itu ada, kalau saya mengamati dari dulu sampai sekarang ada dua macam nih. Ada yang memang grassroots dan pemain besar. Nah di sini misalkan yang grassroots, contoh misalkan ini di suatu pondok pesantren di Mojokerto, santrinya budidaya jamur untuk memenuhi aktivitas dan untuk memenuhi kegiatan ekonomi, dan ini di salah satu panti asuhan di Surabaya di Manuan, seperti itu. Nah, petani jamur adalah main way dari bisnis saya. Kemudian tapi main way itu not always the first way. Nah, sejauh yang saya amati dulu, banyak sekali bisnis yang dirintis oleh mahasiswa itu ternyata nggak survive, atau mungkin setelah mahasiswanya lulus bisnisnya juga ikutan lulus, jadi ikutan nggak ada juga di kampus saya. Nah, the core problem is about why. Jadi oleh karenanya saya bersama tim mencoba. Awalnya jadi aspek why kami bukan di petani jamurnya, tapi why, apa yang menjadi why agar bisnis kami survive. Nah, ini salah satu contoh personal why dari misalkan saya. Kalau kenapa penting berbisnis sejak mahasiswa? Karena saya sendiri kepingin nanti setelah lulus saya memiliki pilihan karir yang fleksibel, karena memiliki kemandirian finansial. Pilihannya seperti ini, misalkan saya mau jadi profesional engineer, ya karena sudah ada bisnis yang dirintis, misal sewaktu-waktu ingin resign atau apapun, saya nggak perlu khawatir seperti itu. Kemudian misalkan lagi ternyata ingin S2 nih setelah lulus, tapi ikut beasiswa nggak dapat, karena sudah ada bisnis yang dirintis secara mahasiswa, kita bisa biayai kuliah kita sendiri, misalkan seperti itu. Atau full time entrepreneur. Banyak diantara teman-teman misalkan setelah lulus baru merintis, akan sangat berbeda ketika sudah merintis dari mahasiswa, kemudian setelah lulus kita lanjutkan, bisa lebih besar. Nah ini yang lagi ngetren juga. Nah, misalkan pengen langsung nikah gitu ya. Nah, kalau sudah ada bisnis sejak mahasiswa, nggak perlu khawatir apa-apa. Nah, why we must focus with the way. Ini saya ingat banget ketika waktu maba dulu, terngiang-ngiang kata-kata dari senior dalam bahasa Jawa. Wis, ya apa caranya pun bisa, bukti caranya ya, masih ingat ya semuanya. Nah, ini dulu ketika mencoba memulai dan kita nggak punya modal, bikin gerobak pun nggak punya uang, jadilah ini rak buku yang ada di kos-kosan, kita kasih semacam gabus ya, gabus styrofoam, ditempeli spanduk vinil, jadi seperti ini kita jualan ya rombong jadi-jadian yang itu
menghemat dari awalnya biaya gerobak yang jutaan ini cuma habis 50.000, belum termasuk biaya belinya dan nggak tahu berapa dulu dikasih orang tua. Nah, gue masuk waktu segitu gue sore ini kayaknya nanti missing phone ya. Tapi pada intinya we will come get closer with get away with the simpler way. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan nah ini dulu waktu masih di kepala manual, ini tangan melonjak ya ketika kita terlalu banyak ya. Ketika kita fokus tuh gitu kita harus panen petani jamur banyak. Kalau gini caranya terus ya tangan cedera nggak bisa ini ya, nggak bisa jualan. Gimana caranya ya biar bisa tetap jualan, panennya bisa tercapainya dan segala macam? Ya dicetak seperti ini, anti melonjak praktisnya jadi lebih cepat 3 kali lipat. Ya, maybe ini juga bisa akan dilakukan. Ketika kita memulai sesuatu dan kita mulai menjalaninya, akan selalu ada saja sesuatu yang itu bisa melemahkan atau menguatkan kita. Ketika saya waktu memulai apa yang saya bisniskan dengan teman-teman dulu, waktu itu pertepatan juga ayah saya menderita sakit kanker. Jadi sakitnya menahun dan kita harus bolak-balik ke rumah sakit dan segala macam. Yang seperti kita tahu juga, penderita kanker ini sangat membutuhkan dorongan psikologis. Dan momen yang paling membuat saya sampai sekarang pun selalu terngiang, yaitu ketika di suatu di suatu pagi ya, pagi waktu itu ayah saya membaca berita anak lanang ini di satu koran di rumahnya. Ternyata saya pertamanya biasa saja, oh ya masuk koran sudah. Ternyata oh ya tetap aja dulu gitu ya. Waktu itu ayah saya ternyata sangat jadi begini. Waktu itu ayah bilang, "Lek, terus nih, aku tak berusaha bertahan hidup dan iso delok awakmu sukses langsung." Jadi ayah saya bilang kepada saya, beliau semangat hidupnya kembali lagi. Dia bisa langsung lihat anak lanang ini terus sukses, terus berkontribusi dan segala macamnya. Nah, di perjalanan ada satu hal yang ketika itu membuat saya sangat menjadi lemah sekaligus kuat. Aspek why-nya kembali lagi adalah kenyataan bahwa ternyata ayah saya ternyata tidak bisa melihat saya langsung diwisuda sebagai engineer. Waktu itu saya berjanji pada diri sendiri juga, karena memang pada waktu proses ayah saya berjuang untuk hidup, beliau juga tahu langsung bagaimana saya berjuang untuk merintis bisnis. Ini akan menjadi aspek dua yang paling kuat buat saya agar bisnis ini terus berjalan, bisa terus bermanfaat buat petani jamur di sekitarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bentuk bakti saya kepada ayah saya. Ayah saya memang tidak sempurna, tapi saya tahu persis beliau mencintai saya dengan sangat sempurna. Dan ini sekarang tinggal mama saya. Beliau juga why yang terkuat lagi. Jadi ada yang saya pernah dibilangin,
selagi masih lajang, ya, selagi masih lajang, pergunakanlah waktumu untuk tidak disia-siakan, untuk justru malah membahagiakan wanita yang ternyata baru kamu kenal dan belum tentu ketulusannya. Padahal seorang ibu yang ketulusannya tak terbantahkan, kita bahagiakan sekenanya. Jadi ini menjadi saya harus membahagiakan mama saya harus kuat, saya harus terus bertahan biar mama saya tidak pernah menyesal melahirkan anak-anak seperti saya. So we will always remind about the main why. Kita bisa selalu ingat aspek why utama dari apa yang dilakukan, dan itu menghasilkan mudah-mudahan terus bertambah sampai sekarang ada 100 ton lebih hasil panen petani jamur bisa kita serap, dan mudah-mudahan bisa terus bertambah. Dan di sini saya ingin bilang juga will bring us to the next why. What is the next why? Ya ini, bagaimana PR saya nanti, PR kami satu tim itu, agar ketika kita berkembang, petani jamur juga bisa memenuhi kapasitas produksi yang diinginkan. Yang pertama tentunya dengan menambah jumlah petaninya, bisa ini. Jadi urban farming tapi menggunakan jamur, dan ini menjadi sebuah PR besar bagaimana kita bisa mengangkat mereka secara perekonomian dan juga mengangkat mereka secara mindset agar orang-orang marginal bisa tahu manfaat dari jamur itu selain dari sisi untuk kebutuhan finansial mereka, bisa untuk kesehatan pangan dan segala macam. Kemudian tentunya dengan meningkatkan produktivitas dari petaninya. Ini yang menjadi masalah yang sampai sekarang pun sering terjadi setiap pergantian musim. Panennya petani jamur selalu fluktuatif. Itu dikarenakan rumah-rumahan untuk tumbuh jamurnya itu suhu dan kelembapannya tidak bisa dikendalikan dengan baik. Nah, ini sebuah PR yang ternyata menjadi aspek why. Waktu dulu saya hendak menyelesaikan TA saya, kuliah, gimana caranya biar selesai, saya dapat ide dari sini, dari apa yang sudah saya lakukan, dan saya nggak pernah menyangka sebelumnya. There is always another way. Kalau ditanya lelah, ya lelah, pasti lelah. Tapi ketika kita tanya dalam hati sendiri, dan ketika kita ingat apa yang menjadi alasan utama kita memulai, dan ketika kita ingat apa yang menjadi siapa saja yang hendak kita perjuangkan, hati pasti akan berkata, masa sampai di sini. Dan ini bisa jalan. Sekarang bulan November, kemarin habis Sumpah Pemuda ya. Sini saya ingin menampilkan bahwasanya zaman dulu pemuda berjuang melawan penjajah ya. Sekarang saatnya, zaman modern seperti ini, pemuda sekarang harus bisa berjuang. Berjuang apa? Melawan kemelaratan dan segala macamnya dengan cara apa?
membuka lapangan kerja, kalaupun tidak bisa langsung bermanfaat bagi sekitarnya. Dan aspek dua yang kami ingin capai tadi, bagaimana kita bisa mensejahterakan petani jamur, sehingga apa yang menjadi keinginan utama, ada doa petani jamur di setiap apa yang kita lakukan. Bisa. Oke, silakan. bahkan laptopnya pun harus berusaha yang berjuang sendiri. Kami bisa nanti lagi. Oke, baik, itu saja dari saya. Paling tidak setidaknya saya ingin memberitahu juga bahwasanya saya juga ingin teman-teman semuanya dan juga termasuk saya sendiri selalu yakin bahwasanya there is always another way. Jadi jangan khawatir. Saya pun sendiri tidak akan khawatir dalam setiap melangkah selama kita yakin aspek why yang kita lakukan itu bisa baik untuk kita dan untuk orang lain. Meskipun kita harus jatuh berkali-kali. Tahu nggak hal yang paling romantis dari hujan? Ya, dia selalu mau kembali meskipun tahu rasanya jatuh berkali-kali. Terima kasih. Wassalamualaikum.